equal ataupun sama dalam hal kepemilikan, dalam level-level kekuatan dan keterampilan. Jadi setiap manusia memiliki kapasitas untuk membunuh yang lain, mematikan yang lain, gitu. Ini menurut Hobbes ya. Terus manusia yang tidak hanya ingin mencari kepuasan yang sifatnya sementara, tapi juga terus-menerus gitu ya, mencari power. Future means to obtain some future apparent goods. Artinya bagaimana mereka mencari sedapat mungkin, sedaya upaya untuk mencari sebesar-besarnya resources, sumber daya manusia, untuk bisa lebih menguasai yang lain. Ada satu kata Latin kuno yang cukup terkenal, bellum omnium contra omnes, the war of all against all. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu, memang mau tidak mau akan ada konflik kepentingan dengan yang lain, gitu. Ketika saya misalkan mempunyai keinginan untuk naik kereta misalkan, dan tempat duduk yang ada di sana itu terbatas, nah berarti kita memang harus sedikit berkompetisi untuk berdesak-desakan, tapi dengan main rule ataupun tugas serta aturan utama itu antri misalkan. Jadi negara itu adalah pembatas antrinya, tapi kompetisinya kita tetap gitu ya. Jadi itu manfaat dari negara. Tapi menurut Hobbes dia sangat ketakutan sekali bahwa the life of man solitary, poor, nasty, brutish, and short thinking maksudnya, jadi pendek pemikiran ya. Jadi bagaimana si Hobbes ini sangat takut sekali Inggris jatuh ke dalam proses di mana absolutisme for the sovereign, katakanlah dia bisa lebih melihat gitu ya, melihat bagaimana kalau misalkan Inggris ini kalau misalkan mau tetap kuat gitu ya, menurut Hobbes harus ekspansi, harus katakanlah tetap menjadikan negara tersebut sebagai negara yang powerful di atas segala-galanya. Jadi makanya tidak heran kalau negara-negara Eropa pada saat itu sering melebarkan daerah ya, jajahan. Contoh Inggris sampai ke Indonesia kan. Terus juga Portugal, ada Spanyol, terus juga Belanda dan banyak lain ya. Ini merupakan sebuah hal yang sangat natural ataupun alamiah ya, bagaimana orang ini ingin mempunyai resources yang lebih untuk menguasai yang lain gitu. Jadi satu hal yang dilupakan Hobbes bahwa morality is the most important from all of things. Moral itu adalah hal yang paling penting gitu ya. Ketika ilmu tanpa moral, ilmu itu juga bisa jadi senjata pembunuh yang cukup berpotensi ya. Jadi morality ini yang terlupakan oleh Hobbes. Oke, selanjutnya kita lanjut John Locke tahun 1632 dan 1704, terkenal juga sebagai bapak liberalisme. Filsuf Inggris juga dia, dan dipandang sebagai salah seorang pemikir zaman pencerahan yang paling berpengaruh. Jadi Enlightenment ya, pada saat Renaissance. Terus ada John Locke. Dia bilang a state of perfect freedom, tidak ada aturan yang mengikat. A state of equality, beda dengan Hobbes. Jadi kalau misalkan Hobbes itu lupa dengan moral, yang penting powerful dan ekspansi ke berbagai daerah, misalnya untuk menetapkan sovereignty ataupun kekuasaan. Klaim moral tentang hak-hak manusia, setiap manusia sama dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk merendahkan manusia yang lain. Ini menurut John Locke. Jadi dia selalu bilang bahwa bound by a law of nature,